Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di tanggal 13 dan aku bakalan ngelanjutin analisa dari Bitcoin terlebih dahulu. Jadi untuk Bitcoin, alhamdulillah ada penolakan dan aku udah take profit di berapa nih? 70.500. Ya lumayan lah. Untuk Bitcoin sih masih sesuai dengan analisa dan setelah aku bedah pada time frame 1 jam, di sini ada demand ya teman-teman. Demand baru yang teman-teman boleh jadikan acuan entry. Kalau teman-teman mau tunggu di area QM juga boleh. Pada dasarnya ini adalah demand pada time frame 1 jam. Lalu untuk eh, apa ya? Rencanaku aku bakalan ambil open posisi buy itu berada di demand pada time frame 1 jam. Dan target tetap ke atas, dan ke atas kalau kita mau ambil itu secara presentasi itu estimasi dapat 3%. Apabila teman-teman menggunakan leverage ya tinggal dikalikan lah, karena kita juga beda-beda gitu loh, leverage berapa yang kita gunakan secara masing-masing untuk per orang. Jadi tetap targetnya bakalan ke atas dan aku bakalan nunggu di bawah untuk mencari open posisi buy. Ya ada demand ini ya teman-teman. Nah, karena BTC menurutku nggak ada perubahan dan berhasil, aku bakalan lanjutin ke XAU. Nah, untuk XAU ternyata teman-teman kemarin itu gagal pada supply yang sudah ditunggu dari apa ya, sebelum market itu buka itu market sudah bergerak secara apa ya, impulsif untuk kenaikan. Pada dasarnya aku juga apa ya, kaget lah teman. Lihat reaksi pasar itu bisa naik sampai berapa pips ini? Sampai 1.400 ya, 1.500 lah teman-teman. Itu cukup pada sesi pagi dia bisa naik sampai 1.500. Karena dengan kondisi sekarang ya teman-teman, dengan ekonomi global yang benar-benar tidak pasti, ada kebijakan yang mendadak, terus secara berita itu selalu ada di setiap weekend. Jadi pasar itu sebelum opening pada weekly itu dia benar-benar memberikan reaksi yang cukup signifikan yang sedang terjadi sekarang. Tapi ya itu kan bukan apa ya, bukan urusan kita lebih tepatnya. Biar apa ya, faktor ekonomi itu yang memberikan arah, paling enggak ya ada secara analisis secara fundamental gitu loh. Karena di sini aku fokusnya pada teknikal, ya aku menggambarkan di mana titik supply and demand saja. Jadi gitu ya teman-teman. Itu yang perlu digarisbawahi, karena teman-teman juga harus tahu setiap orang juga mempunyai kapasitas atau batas kemampuan untuk menganalisa. Ya kalau aku bisa bilang ya aku eh, lebih cenderung atau lebih menguasai pada segi teknikal. Oke. Nah, ini karena gagal, aku bakalan hapus teman-teman. Dan kemarin nunggu di QM level ini juga nggak kena gitu loh. Kalau kena juga lumayan banget sampai dapat 2.400 pip. Tapi ya sudahlah. Aku bakalan tunggu di area QM lagi teman-teman. Masih aku bakalan tunggu di area demand. Nah, untuk yang sekarang kita, maksudnya aku bakalan lanjutin pada time frame M15 untuk analisa dan 1 jam. Nah, untuk pergerakan sekarang teman-teman, menurut aku itu posisinya sekarang itu kita sudah breakout. Nah, ini kita bisa jadikan adalah area resisten become support. Nah, otomatis ini akan jadikan aku acuan atau area entry ketika dia udah sampai area RPS. Karena
Dari sini kita udah tahu ada beberapa reaksi satu, 2, 3 ya. Kalau kita pakai time frame kecil ya mungkin banyak. Sorry. Nah, di time frame kecil ya mungkin banyak. Lalu cukup jelas kalau ini adalah area RBS yang perlu eh, aku pantau untuk kedepannya. Jadi kesimpulannya aku bakalan membeli di area ini untuk melanjutkan kenaikan. Itu secara konsep sederhana. Lalu untuk lebih detail, aku bakalan menggunakan time frame 15. Karena di sini cukup jelas kalau ada yang namanya double top, teman-teman. Itu dua. Nah, ini kalau kita pakai time frame 15 sudah cukup jelas menggambarkan ini adalah double top. Oke. Jadi ini adalah konfirmasi sell yang valid yang bisa digunakan untuk membeli pada kedepannya nanti atau resisten. Oke. Jadi kita udah dapat di bawah ini adalah area support dan di atas adalah area resisten. Nah, lalu kalau aku ingin menggunakan open posisi sell, pasti secara nggak langsung aku juga melihat price action pada time frame 1 jam. Lalu di mana titik area resisten, aku ketemunya di sini, aku tandai, lalu aku cek pada time frame 15. Di sana ada apa? Oke. Dan di sini juga sangat jelas kalau ada double top ya udah. Aku bakalan tandain pada M15 sebelum terjadinya penurunan yang inklusif, teman-teman. Ini bisa dikatakan supply atau resisten. Nah, jadi udah cukup jelas. Nah, aku udah ketemu resisten berada di atas dan support itu berada di bawah. Oke. Nah, jadi nextnya aku bakalan mencari area-area terdekat. Karena kita, maksudnya secara pandanganku, aku udah tahu resisten dan support untuk terdekat itu secara nggak langsung aku tuh melihat di sini ada QM level, teman-teman. Dan kemarin itu habis apa ya? Habis cuan itu beberapa teman-teman karena aku juga nggak memperhatikan ada QM, teman-teman dapat, aku nggak dapat. Ya, selamat sih buat yang dapat karena ya aku benar-benar nggak memperhatikan itu. Karena ini terjadi pada Jumat dini hari, ada game level, lalu di jam berapa ini? Di jam malam ya, sisi US. Dia terjadi penolakan pada game level. Karena aku kurang suka aja trading pada dini hari atau malam-malam gitu. Karena udah waktunya istirahat. Oke. Jadi untuk resisten berada di atas, support berada di bawah. Lalu kalau secara penglihatanku, teman-teman, di sini tuh ada base, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya resisten bukan support gitu loh. Nah, berhubung ini adalah resisten bukan support, aku melihatnya itu seperti ini, teman-teman. Dengan race yang sedang terjadi sekarang, dengan ada penolakan yang udah terjadi. Nah, ini yang aku maksud. Nah, udah terjadi penolakan, aku harus memaksimalkan eh, ini terjadi pantulan karena apa? Oke, ternyata di sini memang ada resisten bukan support. Nah, di sini secara nggak langsung ada demand atau base, teman-teman. Otomatis aku bakal memanfaatkan area itu seperti ini. Nah, kenapa aku nggak ambil di seperti ini? Kesimpulannya sederhana, secara resiko aku belum sanggup, teman-teman. 130 pip. Kalau secara aku pribadi, aku pengen memperkecil resiko, mungkin mengambil pada time frame 15 menit, karena di sini ada penolakan yang cukup jelas 1, 2, 3 kali. Ya sudah, aku ambil ini adalah area demand. Dan sesimpel itulah aku memperkecil resiko. Nah, gini kan jadi lebih efektif kalau untuk posisi dengan resiko 80 pips. Dan aku hapus karena aku udah jelasin reasonnya apa. Oke.
Dan next aku bakalan tunggu di area demand ini. Dan kalaupun gagal, aku udah siap di area RBS. Oke, dan ini aku hapus. QM level ini udah kena. Lalu untuk buy itu berada di bawah sini, demand. Lalu untuk sell, aku melihat itu sebenarnya di sini teman-teman. Masih ada peluang untuk sell. Tapi sepertinya area ini sudah terjadi penolakan. Kayaknya perlu area yang lebih baik atau lebih baru biar peluangnya juga besar. Cara apa ya, presentasi tuh area ini masih fresh lah teman-teman. Itu secara pandanganku. Nah, aku melihat di sini ada juga yang namanya supply pada time frame M5 dan M15. Lalu ada FVG teman-teman. Nah, ini kan FVG. Kita udah, maksudnya aku udah garisin kalau di sana ada supply pada time frame M15 atau M5. Nah, secara kesimpulan, ini adalah area sell atau resisten secara aku pribadi di area ini. Nah, balik lagi, apakah secara resiko itu sanggup? Kalau sanggup ya udah bisa di entry. Nah, secara resiko benar-benar sanggup dengan 80 pips ya sudah. Aku bakalan tunggu di area ini. Karena kita tahu kalau di sini ada area FVG, ya aku pengen memperkecil resiko aja. Aku ngambilnya di area supply. Nah, ini untuk secara teknikal. Bentar. Bentar teman-teman. Nah, di sini sebenarnya juga menarik teman-teman, karena di sini terjadi area resisten karena setelah terjadinya penolakan pada QM level, dia membuat yang namanya point swing high, low, dan dia membuat low terbaru. Otomatis di sini adalah high dan di sini adalah low. Nah, seharusnya market itu bergerak di sini adalah high dan setelah terjadinya high dia akan membuat yang namanya low. Tetapi apa salahnya kalau aku bakalan menunggu di area ini? Ya, estimasi untuk analisaku adalah ini adalah liquidity. Ini adalah liquidity. Itu secara analisaku, teman-teman. Nah, makanya aku bakalan tunggu di atas ini ketimbang aku ambil posisi di area ini. Ya, sebenarnya masih bisa. Area ini bakalan terjadi penolakan, tapi saya rasa kalau market itu tanpa liquidity ya kurang menarik. Jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman, yang bakalan aku jadikan acuan untuk open posisi sell. Ini aku tandain supply pada time frame M5. Sudah. Nah, sekarang market bukan market ya. Sekarang secara analisa aku udah siap dengan zona-zona yang aku analisa, dan pada besok aku bakalan pantau dan melakukan posisi sesuai dengan area yang udah aku tandain dan aku jelasin. Jadi kurang lebihnya analisa untuk minggu ini seperti itu teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin ada salah kata atau kurangnya penyampaian, mohon maaf. Atau teman-teman boleh komen atau kritik apa sih kurangnya dari analisa ini. Secara nggak langsung aku pengen diskusi lah sama teman-teman itu. Oke, thank you udah nonton atau masih nonton pada hari ini juga. Oke, aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.